Selamat pagi teman-teman, bersyukur banget pada pagi hari ini kita bisa kembali datang dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke ibadah kita lebih dalam, saya mau mengajak kita semua buat ambil waktu teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita, supaya pada pagi hari ini kita bisa benar-benar fokus hanya untuk beribadah kepada Tuhan saja. Saat teduh. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Teman-teman, bersyukur banget di kondisi yang sekarang, kita masih bisa datang kembali dan beribadah kepada Tuhan. Maka dari itu, kita mau masuk ke hadiratnya, kita mau puji dan sembah Dia, kita mau sama-sama naikkan lagu Kau Sangat Kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu bagi setiap kami, di mana pagi hari ini kami bisa datang kembali dan beribadah kepada-Mu. Biarlah pada kali ini kami bisa benar-benar fokus hanya untuk beribadah kepada-Mu, dan kiranya ibadah ini bisa menjadi puji-pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk duduk kembali. Pada saat ini saya mau ngajak kita semua buat kembali ambil waktu teduh.
Kita mau pakai waktu ini buat akui setiap dosa dan pelanggaran yang udah kita buat, yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin kita udah berusaha buat hidup jauh dari dosa, tapi kita lemah dan kembali jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, kita mau pakai waktu ini untuk mengakui setiap dosa yang udah kita perbuat, dan kita minta Tuhan yang kuatkan kita, agar kita bisa hidup jauh dari dosa. Mari sama-sama kita pakai waktu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bagi teman-teman yang udah siap, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami datang, kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan saja yang ampuni dan sucikan setiap dari kami. Dan kiranya Tuhan yang kuatkan setiap kami, supaya kami bisa hidup lepas dari dosa. Kiranya Tuhan saja yang pimpin setiap kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Roma 4 ayat 7-8.
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Teman-teman, Tuhan begitu baik buat kita. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat. Maka sudah sepatutnya kita bersuka cita, kita memuji Dia dengan penuh rasa syukur. Kita sama-sama nyanyikan lagu Sebab Dia Baik. Dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kita mau sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Ku tahu Allah turut di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau sama siapkan hati kita. Kita mau naikkan lagu Bagaikan Bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Serahkanlah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Yanti Cahya. Saat ini mari kita masuk di dalam mendengar firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini hati kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan dirinya. Kiranya Tuhan, apa yang sudah Dia siapkan dapat disampaikannya dengan pertolongan, bantuan daripada Roh Kudus. Dan juga untuk teman-teman yang ada di rumah, yang juga mendengarkan firman Tuhan, Tuhan urapi dan berkati, sehingga apa yang mereka dengar hari ini, sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menjadi satu pembelajaran untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tadi saya sudah mengatakan tema yang diberikan adalah doa mengubah segala sesuatu. Diambil dari Alkitabnya 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 4. Teman-teman, di dalam dunia tidak ada satu orang pun yang tidak suka kalau didoakan. Ya. Kalau begitu, doa menjadi satu hal yang sangat penting dan amat penting. Terutama terhadap orang yang beragama. Untuk mereka yang ada agamanya, mereka mengatakan bahwa doa adalah satu pribadi yang kecil, ya. Berbicara kepada satu pribadi yang ada di atas, yang ada di langit, yaitu kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, seorang yang diciptakan berbicara kepada Sang Penciptanya. Sehingga sering ada orang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, berarti sama dengan kita tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, bagaimana? MATI, ya kan? Maka kalau tidak berdoa, rohaninya akan menjadi kering. Sehingga doa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan sudah menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupannya. Bahkan seperti tema hari ini, doa mengubah segala sesuatu. Teman-teman, di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak sekali ya tentang doa yang mengubah apa aja, banyak. Jadi hari ini saya hanya ambil 2 contoh kasus saja. Yang satu di dalam Perjanjian Lama yang jarang dipakai oleh orang. Tapi saya tertarik dengan bagian ini, yaitu saya mau ambil contoh dari Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 14.
Karena di situ ada yang menarik hati saya. Di sana dicatat, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah teman-teman, pada waktu itu terjadi bala kelaparan yang besar. Bukan satu kali, sudah berulang kali. Namun kalau kita baca selanjutnya dari ayat 2 hingga ayat 14 itu, kita akan menemukan bagaimana Ishak itu adalah seorang yang taat kepada perintah Allahnya. Sehingga dia mentaati perintah daripada Allah untuk pergi ke Gerar dan menetap di sana. Sehingga di sana pun tetap masih terjadi bala kelaparan. Sampai di sana Ishak menanam, dia mulai mengusahakan tanah walaupun di sana adalah tanah yang mungkin tidak bisa ditanamin. Tapi karena itu Tuhan suruh dia pergi, makanya dia menuruti perintah itu. Di dalam ayat 12 dicatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Teman-teman, sungguh luar biasa. Tanah yang gersang, terjadi kelaparan, artinya tidak ada penghasilan yang bisa didapatkan. Namun Alkitab mencatat bahwa pada tahun itu ketika Ishak menuruti perintah daripada Tuhan, Tuhan membuat doa daripada Ishak itu menjadi sesuatu yang luar biasa. 100 kali lipat mendapatkan penghasilan. Udah jelas-jelas nggak mungkin, ya kan? Tanahnya gersang, bala kelaparan. Kenapa bisa ada penuaian? Kenapa bisa ada 100 kali lipat? Jangan kata 100 kali lipat. 2 kali lipat aja orang udah terheran-heran. Karena jelas di sini dicatat bahwa Allah Yahweh memberkati Ishak sehingga membuat dia menjadi besar. Hari demi hari, bulan demi bulan. Akhirnya di dalam ayat 13 dan 14 itu, dan orang itu Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara ya, di sini adalah contoh daripada Ishak taat kepada perintah Tuhan. Dia adalah orang yang berdoa sehingga karena doanya itu maka Allah memberkati Ishak. Sebenarnya masih ada contoh Ishak yang selanjutnya kalau kita baca, tapi saya stop sampai di sini. Ini adalah contoh di mana lewat Ishak doa telah mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terus contoh yang kedua kita melihat adalah contoh daripada Rasul Paulus dan Silas waktu berada di Filipi. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayatnya 23 sampai 27. Kita juga tidak baca banyak-banyak, tapi saya menguraikan saja bahwa Rasul Paulus waktu itu dia pergi PI mengabarkan Injil. Sampai waktu tiba di Filipi, Rasul Paulus mengabarkan Injil. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Lydia, si tukang kain yang ungu ya. Bersama seisi rumahnya percaya menerima Tuhan Yesus. Tapi ada juga orang yang menolak, yang melawan, ya, memberontak kepada Paulus. Siapa yang memberontak, yang melawan Rasul Paulus? Di situ adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas yang tidak baik ya,
Sehingga mereka-mereka itu adalah orang-orang yang telah menarik masyarakat. Sehingga penghasilan daripada orang-orang yang telah membuat satu, nggak tahu lagi usahanya apa, nggak jelas juga bagaimana mereka. Namun karena ketika Paulus datang memberitakan Injil, banyak orang mulai mengikuti, mendengar, mulai melirik akan Injil yang diberitakan. Akhirnya pengikut-pengikut dari sebagian orang itu akhirnya pada datang ke Paulus. Nah, terjadilah sehingga karena mereka merasa dirugikan, maka orang-orang itu menangkap Paulus, menangkap Silas, memukul mereka. Akhirnya mereka dibawa, didera, ya, dipukulin setengah mati, ya. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam penjara. Teman-teman, saya suka banget ya kalau membaca kisah ini karena sangat menarik melihat kuasa, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga singkat cerita, kepala penjara dipesankan agar orang bawahannya itu ya untuk dapat menjaga Paulus dan Silas yang sudah mulai dimasukin di penjara itu. Di mana mereka ditempatkan di penjara, dikatakan mereka dimasukkan ke dalam ruang yang ada di dalam paling tengah. Artinya apa? Paling tengah itu nggak mudah untuk kabur ya kan. Kalau mau ke depan jauh, mau ke belakang juga jauh. Sehingga nggak begitu aja. Bukan saja ditaruh di tempat yang sangat nggak bisa kabur, tapi kaki mereka juga diikat, dibelenggu. Ya, dipasung di kayu. Bagaimana mau kabur? Udah diikat, dibelenggu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Di dalam ayat 23 sampai ayat 27. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Teman-teman, kita lihat kembali pada saat ini ketika doa dinaikkan, ketika pujian disampaikan. Alkitab mencatat bahwa narapidana yang ada di dalam, ini tengah malam loh terjadi ya. Jadi narapidana yang lain oleh karena suara doa, oleh karena suara nyanyian, pujian, mungkin kencang saya pikir ya. Sehingga mereka dengar. Mereka terbangun sehingga mereka juga ikut mendengarkan suara-suara pujian itu. Tidak lama kemudian terjadilah gempa yang besar. Sehingga Alkitab mencatat bahwa fondasi daripada rumah tahanan itu pun goyang. Ya, sudah goyang begitu. Nah, akhirnya terlepaslah. Pintu penjara terlepas. Belenggu-belenggu terlepas. Semua, bukan Paulus punya saja. Tapi narapidana yang lain pun pintu-pintunya terlepas. Belenggu-belenggunya terlepas. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Setelah itu kepala penjara mau bunuh diri. Karena dia mengira habislah. Semua pasti kabur. Karena sudah terlepas semua, pintu sudah terbuka, tinggal lari doang. Maka
kepala penjara itu mengambil pedang ingin membunuh dirinya, tapi dicegah oleh Paulus dan berkata, "Tenanglah Pak, tenang, kami semua masih ada di sini, kami nggak kabur." Singkat cerita, kepala penjara pun akhirnya percaya kepada Tuhan dan menerima mereka berdua untuk diajak ke rumahnya untuk dihidangkan makan, dan di sana keluarganya semua percaya kepada Tuhan. Teman-teman, dari 2 kasus contoh ini kita telah melihat, saya bilang tadi banyak sekali contoh Alkitab tentang doa yang mengubah segala sesuatu. Biarlah dari 2 contoh ini kita mau masuk di dalam 1 Timotius 2, salah ini ya, salah diketik. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Ayat pertama. "Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Ayat 3. "Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran." Dari contoh kasus Ishak dan Paulus, kita melihat bahwa doa telah mengubah segala sesuatu. Ishak dari yang kelaparan, tapi bisa ada hasil 100 kali lipat. Dari contoh kasusnya Rasul Paulus, penjara dengan pintu-pintu yang begitu kencang, tapi karena doa telah mengubah semuanya. Pintu penjara terbuka, belenggu semua terbuka. Akhirnya di situ ada orang yang bisa menerima Tuhan Yesus. Kemudian satu keluarga bisa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita mau lihat bahwa surat Timotius itu ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu kepada Timotius. Nah, ada kemungkinan ya saya sendiri melihat ini kemudian saya tafsirkan begini ya, karena khususnya di dalam Rasul Paulus mengirimkan surat-suratnya itu banyak sekali cerita tentang doa. Sehingga boleh dikatakan bahwa doa bagi Rasul Paulus itu telah menduduki satu tempat yang penting di dalam kehidupannya. Sehingga setiap surat-suratnya itu pasti ada singgung tentang dia doa, atau tentang singgung dia minta orang mendoakan dia. Nah, saudara-saudara, khususnya di dalam bagian yang hari ini ya, kita melihat 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 itu ya. Bagaimana kita melihat surat ini, dia mengajarkan kepada Timotius ya tentang ajaran doa. Supaya Timotius juga mengajarkan kepada jemaat yang ia gembalakan. Nah, saudara-saudara, saya pikir kenapa Rasul Paulus itu bisa mengatakan bahwa pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaat, naikkanlah ucapan syukur untuk semua orang. Teman-teman masih ingat kan kepada Rasul Paulus tentang kisahnya. Bagaimana Rasul Paulus itu adalah seorang yang dulu tidak percaya ya, sehingga ketika satu hari dia tiap hari itu menganiaya anak-anak Tuhan.
Dia pergi, bahkan dia bawa surat izin ya untuk pergi menangkap pengikut-pengikut Kristus, menangkap mereka ya, lalu membelenggu mereka, melemparkan mereka ke penjara. Sehingga kehidupan orang Kristen pada waktu itu sangat-sangat genting ya. Maka Paulus menasehatkan Timotius pertama-pertama, yang utama. Berarti ini penting banget. Kamu harus naikkan doa. Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saya pikir ini adalah pengalaman Rasul Paulus sendiri. Pada waktu itu ia adalah seorang penganiaya. Dia adalah orang-orang aktivis loh. Salah seorang aktivis bagi agamanya. Sehingga kalau kita lihat hari ini juga banyak ya kelompok-kelompok yang menyebut dirinya adalah aktivis ini, aktivis itu. Ya, juga begitu tidak suka kepada kelompok-kelompok yang lain. Mulai melakukan demo ini dan itu. Nah, si Paulus ini pun adalah salah seorang pemuda, seorang aktivis yang ternama juga. Karena dia adalah orang yang di dalam kelompoknya itu orang penting. Sehingga kalau dia pergi untuk menangkap, untuk menganiaya. Nah, akhirnya singkat ceritanya, suatu hari ketika dia sedang mau pergi dengan rencana-rencana yang besar. Entah dia mau nangkep, nggak tahu dia mau bunuh, nggak tahu dia mau pukulin pengikut-pengikut Tuhan. Tapi sampai di tengah jalan, apa yang terjadi? Kita sudah sering baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Bagaimana pertemuan Paulus, ya waktu itu namanya adalah Saulus, dengan Yesus Kristus. Sehingga di tengah jalan ketika hatinya sedang menggebu-gebu ingin menangkap anak-anak Tuhan, maka ada suara dari surga berkata, "Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku?" Saulusnya kaget karena dia adalah orang yang percaya kepada agama Yahudi. Dia adalah seorang yang saleh, aktivis. Dia berkata, "Tuhan, siapakah engkau?" Lalu dijawab, "Aku adalah orang yang kamu aniaya." Teman-teman, kembali kepada ajaran Paulus supaya Timotius pertama-tama naikkan doa. Doa syafaat, permohonan untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar. Supaya kita dapat hidup tenang. Ini loh saya pikir. Karena berdasarkan pengalaman dari Paulus sendiri, dia adalah pembesar-pembesar, orang-orang penting. Maka dikarenakan orang-orang pada zaman itu, pengikut-pengikut Kristus yang banyak berdoa, kita tahu sejak Yesus naik ke surga, orang-orang pengikutnya itu banyak berdoa. Bahkan mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah tidak mungkin dengan doa yang mereka naikkan itu, kelompok anak-anak Tuhan yang ada di rumahnya Markus di atas loteng, mereka berdoa. Banyak terjadi mujizat-mujizat. Sama, mereka juga pasti mendoakan. Maka Rasul Paulus itu bisa bertobat, bukankah itu juga adalah hasil satu doa daripada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Maka gak heran kalau Paulus bisa menasehatkan kepada Timotius. Pertama-tama itu penting banget penekanannya. Nah teman-teman, Paulus mengatakan hendaklah kamu doakan itu para pembesar tuh, orang penting-penting tuh, para kepala-kepala tuh, itu perlu didoain. Teman-teman, hari ini ada banyak pentolan-pentolan yang dulunya memberontak kepada Yesus Kristus. Hari ini banyak juga yang sudah bertobat, datang kepada Kristus dengan betul-betul rendah hati. Bukankah itu juga adalah sesuatu yang mengubah hasil dari doa gereja-gereja, doa anak-anak Tuhan pribadi-pribadi. Nah, teman-teman, siapa yang perlu kita doakan di sini?
Sini dikatakan adalah para pembesar, adalah presiden, ya, para menteri, para alat-alat negara kayak tentara-tentara, polisi-polisi, dan juga ada orang-orang yang memberontak terhadap anak-anak Tuhan. Nah, di sini disuruh doakanlah supaya kita dapat mempunyai kehidupan yang lancar, yang baik. Sehingga yang seperti kita lihat sebelum pandemi ini sering ada demo-demo. Demo-demo yang sangat menggelisahkan hati. Demo-demo yang sangat menggentarkan hati, membuat hati ciut. Maka tidak heran kalau Rasul Paulus merasakan dirinya seorang penganiaya anak Tuhan. Apakah tidak mustahil toh dia bisa akhirnya percaya? Itu adalah dikarenakan bagaimana sungguh-sungguhnya kehidupan doa daripada anak-anak Tuhan. Sehingga Paulus bisa berubah dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik. Hari ini saya juga banyak, kita juga banyak bisa melihat YouTube, bisa mendengar kesaksian. Sehingga ada banyak orang-orang yang telah mengalami pertobatan, yang tadinya dia menganiaya anak Tuhan, tetapi akhirnya dia sendiri harus memberitakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan supaya doa bisa mengubah segala sesuatu? Di sini saya mencatat ada 4 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita lihat, menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Di sini dikatakan, pertama aku menasihatkan kamu supaya kamu naikkan permohonan doa syafaat ucapan syukur untuk semua orang. Jadi kita harus mempunyai gaya hidup, menjadikan doa itu sebagai gaya hidup bagi kehidupan kita. Waktu kita udah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menerima Dia. Tapi kita tahu ya bahwa di luar sana masih banyak orang yang masih belum mengenal kepada Tuhan. Makanya kita harus bisa menjadikan doa itu gaya hidup. Sehingga kita bisa menaikkan doa-doa itu untuk semua orang. Kita jangan bicara terlalu jauh dulu. Naikkan doa yang benar-benar konsisten bagi orang-orang yang ada di rumah kita. Bagi orang tua kita. Mungkin bagi koko cici kita, dedek kita. Mungkin bagi family kita. Dan juga masih banyak teman-teman kita. Jadi kita harus terlebih dahulu bisa menjadikan doa itu sebagai gaya hidup bagi kita. Untuk kita betul-betul menjalankan firman Tuhan. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang begini dipandang baik, ya, dipandang indah oleh Tuhan. Yang kedua, supaya doa bisa mengubah segala sesuatu, harus menjadi seorang pendoa syafaat. Saudara-saudara, pendoa syafaat masih tetap di dalam ayat 1. Karena Alkitab meminta kita untuk bisa menaikkan doa bagi semua orang. Artinya kita harus bisa mempunyai beban doa, menjadi pendoa syafaat. Doa syafaat adalah bukan hanya mendoakan diri sendiri. Bukan hanya mendoakan orang-orang rumah kita. Pendoa syafaat pun harus keluar dari pintu rumah. Mendoakan orang lain. Kenapa? Karena orang-orang itu ada yang belum percaya. Karena orang-orang itu ada yang salah jalan. Sehingga kita perlu terpanggil menjadi seorang pendoa syafaat yang bisa untuk mengubah orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Sehingga mata hati mereka boleh dibukakan.
Sehingga mereka juga bisa seperti kita menikmati anugerah keselamatan daripada Tuhan. Injil yang menyelamatkan itu dibagikan kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus menjadi pendoa syafaat, dan pendoa syafaat itu jelas terhadap objek doanya. Nah, teman-teman, di sini seorang pendoa syafaat itu enggak pilih-pilih terhadap siapa yang dia mau doa. Enggak hanya untuk diri sendiri dan kepada orang rumah saja seperti yang tadi saya bilang. Tapi di sini jelas banget ya. Paulus bilang doain itu raja-raja, pembesar-pembesar. Kenapa? Supaya kalau mereka didoakan, bukankah kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat bisa memiliki hidup yang tentram. Sehingga di dalam ketentraman kita bisa dengan bebas mengabarkan tentang kasih Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan yang kita alami. Sehingga orang-orang ini pun dapat mendengar. Sehingga orang-orang ini pun dapat diselamatkan. Sehingga seorang pendoa syafaat sangat jelas terhadap objek doanya. Bukan kepada orang yang kita senang saja, tetapi kepada orang yang kita tidak senang pun kita harus bisa mendoakan mereka. Dulu ada satu orang menanyakan kepada saya, boleh nggak saya mendoakan orang yang pernah jahatin kepada saya? Saya dalam doanya bilang biar dia disumpahin katanya ya, biar Tuhan datangin celaka kepada dia. Aduh, saya bilang itu nggak boleh itu, ya itu nggak boleh, nggak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita mendoakan siapa saja. Orang yang baik, yang manis, yang jelek, ya, yang senang sama kita, lawan kita, yang pernah salah paham dengan kita, yang juga pernah menganiaya kita. Doakan dia, doakan dia. Saya tidak tahu apakah teman-teman sering mendengar bahwa ada orang sudah mendoakan suaminya atau istrinya puluhan tahun, padahal dia jahat. Ya, akhirnya Tuhan mengubah. Nah, teman-teman, objek doa harus jelas sehingga di sini kita dapat menjadi pendoa syafaat. Yang keempat, pelayanan doa sangat berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Ayat 3 dan ayat 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, teman-teman, jikalau pelajaran yang berharga bisa menjadi seorang pendoa syafaat yang berkenan kepada Tuhan, berarti Tuhan senang kepada pelayan doa. Di mana kita bisa berdoa? Di gereja setiap minggu ada persekutuan doa. Kita juga bisa melibatkan diri di dalam persekutuan doa. Kita bisa doa di mana? Kita bisa doa di persekutuan kita. Kita bisa berdoa di rumah kita. Kita bisa berdoa di dalam setiap hari hidup kita. Kita bisa sendiri berdoa, bisa ramai-ramai juga berdoa. Cuma sayang hari ini karena COVID kita tidak bisa kumpul. Tapi kita bisa kumpul dengan Zoom. Sehingga kalau teman-teman mau juga bisa dengan video call ya. Kita call 3-4 orang. Kita bikin satu kelompok. Yuk kita doain yuk. Doain siapa? Banyak yang bisa kita doain. Doain negara-negara yang menganiaya anak-anak Tuhan. Negara-negara yang menutup pintu penginjilan. Doain juga Indonesia. Indonesia aja udah segambreng bisa kita doakan ya. Nah, dan lagi kita bisa doakan teman-teman kita yang ada di gereja. Percayalah teman-teman bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu selama kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita mau dijadikan doa sebagai gaya hidup. Ya, ini berarti harus konsisten. Menjadi seorang pendoa syafaat yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi pendoa syafaat yang jelas terhadap objek doanya. Dan pelayanan doa
kalau kita tekunin, kalau kita jalankan, itu sangat-sangat berkenan kepada Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kiranya lewat surat 1 Timotius pasal kedua ayat 1 sampai 4 yang dimana dinyatakan agar Timotius pertama-tama harus menaikkan doa. Dia pun harus mengajarkan kepada jemaat yang dia gembalakan supaya dia tahu objek doanya jelas, sehingga pembesar-pembesar, orang-orang pentolan-pentolan, kepala-kepala negara, para pemimpin-pemimpin didoain supaya rakyatnya bisa mempunyai satu hidup yang lebih tentram, yang lebih sentosa, yang lebih aman. Kami bersyukur ya Tuhan, supaya kami betul-betul menjalankan firman Tuhan ini. Kami juga jelas kepada siapa kami berdoa. Kami doa kepada Tuhan, tapi objeknya tidak terhitung. Siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak suka sama kami. Orang-orang yang membenci kami. Orang yang pernah melukai kami. Kami mau mendoakan dia. Kami juga tahu bahwa dengan kami terlibat di dalam doa dan kami sering doa, kami suka berdoa, kami jadikan doa itu semacam makanan kami. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan membuat, akan mengubah segala sesuatu daripada yang kami doakan. Supaya teman-teman yang ada di persekutuan remaja Gloji betul-betul ya Tuhan dapat mengimani firman Tuhan ini dan menjalankannya di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Guru Injil Yanti Cahaya atas pembawaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang terus berkati pelayanan dan kesehatan Hause ke depannya. Teman-teman, sebentar kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer atau scan QR Code yang tertera. Bagi teman-teman yang belum memiliki rekening, persembahan dapat dititipkan ke orang tua. Dan jangan lupa juga buat tambahin kode 01 di belakang nominal. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah mengumpulkan kami semua di sini pada pagi hari ini. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat dipakai hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman mau ingetin, di setiap minggu pertama dan minggu ketiga, di hari Sabtu, kita ada Dig and Pray, dan juga di setiap minggu keempat setelah ibadah, kita akan ada fellowship. Jadi mau ngajakin teman-teman buat kita join bareng-bareng. Pada saat ini kita mau berdoa buat satu pokok doa. Kita mau berdoa buat negara kita yang sedang menghadapi gelombang ketiga dari COVID ini. Kita mau berdoa buat setiap pemerintah, kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka hikmat bijaksana agar mereka bisa menetapkan kebijakan yang tepat untuk menekan laju penyebaran. Dan juga kita mau berdoa buat para tenaga kesehatan, kiranya Tuhan yang terus melindungi mereka dan Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan agar mereka bisa menangani pasien COVID di negara kita dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di mana negara kami sedang menghadapi gelombang ketiga dari COVID ini ya Tuhan. Dan angka harian masih terus meningkat. Kami ingin berdoa ya Tuhan terhadap setiap jalan pemerintah. Kiranya Tuhan yang terus beri mereka hikmat bijaksana dalam menentukan kebijakan-kebijakan agar kiranya kebijakan yang ditentukan nanti tepat untuk menekan laju penyebaran. Dan juga kami berdoa buat para tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda terdepan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menangani pasien-pasien COVID di negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan negara ini hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita pada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Dan berkat. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai persekutuan Gloji pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat melaksanakan persekutuan kami dengan lancar ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan yang akan terus menjadi pengingat untuk setiap kami, untuk kami menjalani hidup di dalam 1 minggu ke depan. Tuhan kiranya bawa kami di dalam dunia yang tidak mudah ini ya Tuhan, supaya kami menjadikan doa sebagai gaya hidup kami, supaya kami tahu ya Tuhan bahwa doa yang kami naikkan itu objeknya kami jelas, dan juga tolong kepada kami supaya kami mau menjadi seorang pendoa syafaat. Tuhan, kiranya persekutuan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, saat ini marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu.